Selamat pagi semuanya. Apa kabar di hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan baik-baik. Ya, kembali lagi bersama saya Alfredo Lumamuli dengan materi yang akan saya bawakan pagi hari ini, yaitu larutan elektrolit dan non elektrolit. Sebagai pertanyaan pembuka di sini saya akan tanyakan untuk adik-adik semua, pernahkah adik-adik melihat orang mencari ikan dengan cara disetrum? Pertanyaan yang kedua yaitu kenapa sih sampai pada saat kawat yang dialiri listrik itu dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air itu dapat mengakibatkan ikan itu menjadi lemas bahkan hingga mati? Adakah dari adik-adik semua yang bisa menjelaskannya untuk kita semua? Nah, di sini kakak akan coba menjelaskan untuk kita semua kenapa sampai kawat yang dialiri listrik itu dicelupkan ke dalam air mengakibatkan ikan itu lemas bahkan hingga mati. Yang pertama, kita ketahui bahwa air itu merupakan larutan elektrolit lemah. Kenapa dikatakan elektrolit lemah? Karena dia terionisasi sebagian atau terionisasi tidak sempurna dan dia dapat menghantarkan arus listrik. Nah, pertanyaan kakak tadi sebagai pertanyaan pembuka itu merupakan sebagai awal untuk masuk dalam pengantar untuk masuk dalam materi kita. Sekarang yang pertama-tama kakak kita perlu mengetahui bahwa apa itu larutan. Jadi larutan adalah campuran yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Selanjutnya kita dapat membedakan larutan itu berdasarkan daya hantar listriknya. Jadi berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibedakan menjadi larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Yang pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa larutan non elektrolit itu kenapa sampai dikatakan larutan non elektrolit? Karena larutan non elektrolit ini larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa sampai dikatakan tidak dapat mengantarkan arus listrik? Di sini yang pertama itu kita mengetahuinya berdasarkan ciri-ciri dari larutan ini. Yang pertama itu tidak terdapat gelembung gas. Ini kenapa sampai di sini kita dapat mengetahui ciri-cirinya itu? Ini dilihat berdasarkan rangkaian sel volta atau galvani. Jadi berdasarkan rangkaian ini baru kita dapat mengetahui bahwa larutan ini dapat menghantarkan listrik atau tidak menghantarkan listrik. Dan juga pada larutan non elektrolit ini nyala lampunya padam atau mati. Jadi contoh dari larutan ini kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita dapat melihatnya di larutan gula dan alkohol. Adik-adik juga bisa mencari lebih dalam apa saja dari larutan elektrolit itu. Selanjutnya di sini kita lihat dari larutan elektrolit. Jadi kenapa dikatakan larutan elektrolit? Karena larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi larutan elektrolit juga dibedakan menjadi dua. Di sini larutan elektrolit itu dapat dibedakan menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kenapa sih dikatakan larutan elektrolit kuat? Karena larutan yang zat terlarutnya terionisasi sempurna menjadi ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Itu disebut sebagai larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan elektrolit lemah, kenapa dikatakan larutan elektrolit lemah? Karena larutan yang zat terlarutnya terionisasi sebagian. Jadi larutan elektrolit lemah ini dia terionisasi sebagian menjadi ion-ion, tetapi dia juga dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya kita lihat larutan elektrolit kuat. Kenapa kita mengatakan bahwa larutan elektrolit kuat? Kita juga dapat dilihat dari berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama itu pada elektrodanya terdapat banyak gelembung gas. Selanjutnya juga nyala lampunya sangat terang, bahkan juga redup.
Contoh dari larutan elektrolit kuat itu larutan garam dapur yang kita kenal dengan rumus kimia yaitu NaCl, dan juga air aki atau H2SO4. Selanjutnya larutan elektrolit lemah. Kita dapat melihatnya juga berdasarkan ciri-cirinya, yaitu terdapat gelembung gas pada elektroda namun sedikit, dan juga nyala lampunya padam atau mati. Contohnya yaitu larutan cuka yang kita kenal dengan senyawa kimia yaitu CH3COH, dan juga air sumur. Nah, air sumur yang tadi sempat kakak tanyakan di pertanyaan pengantar, bahwa kenapa sampai dikatakan dapat menghantarkan listrik, mengakibatkan ikan yang di dalam air itu mati karena dia merupakan larutan elektrolit lemah, di mana terionisasi sebagian yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun sebelumnya kakak mohon maaf jika ada banyak kelemahan dan kekurangan. Dan selebihnya sekian dan terima kasih.